beri salam. Siap, gerak ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Podcastnya sudah mulai lagi. Akhirnya kita mencoba ada videonya. Halo. Akhirnya sekarang orang-orang bisa lihat muka kita kayak apa. Akhirnya aku kata elek ya apa ya. Aduh, Enggak sedih. juga. Nah, itu. Ya itu tadi aku kan mulai dengan salam ala-ala anak sekolah. Nah, Kamu dulu kalau pas Iku sekolah kayak tahun gitu. kapan Ibu? Kok zamanku kayak gitu sih. Enggak, Oh, enggak. cuman masuk, baris, dilihat kukunya ono sing dawa deh. Iya. Tutuki ono, potong kuku sih. Terus potong kuku akhirnya. Aku dulu kalau setiap Jumat, kalau misalnya kukunya panjang katanya itu tepatnya Oh saya iya, tahu. anu apa? Jumat UKS. Ya kan? Biasanya kan ada UKS, biasanya kan ada Jumat potong apa, ada sing periksa kuku, Iya. periksa kesehatan, kasih kacang hijau. Ya kan? Aku paling senang itu kalau kedatangan Milo. Itu kan programnya dari sananya. Oh iya. Rasanya kalau bikin Milo sendiri di rumah sama Milo yang datang ke sekolah itu beda. Dan akhirnya sekolah untuk bertatap muka akhirnya apa ya? Oh enggak? Bingung. Iya. Rindu untuk tatap muka di sekolah ya. Aktivitasnya itu loh. Akhirnya Kota Malang itu memberlakukan tatap muka tapi masih simulasi. Oke, Ya. akhirnya ya setelah berapa lama ini mulai bulan Maret tengah itu ada adik-adik itu sudah belajar di rumah aja, Ya. belajar secara online aja. Ini pemerintah Kota Malang sudah mulai mempersiapkan simulasi untuk sekolah tatap muka. Yoi. Oke. Sebenarnya kemarin sudah diberlakukan loh ketika ada launching sekolah tangguh di SMA 2 itu. Gitu, Itu kan ya tatap muka hanya sekali sih, hanya satu hari itu aja. Ya. Tapi itu istilahnya bukan sekolah, tapi pengenalan MOS. Pengenalan apa ya? Namanya apa sih sekarang? MPLS. MPLS itu. Masa pengenalan lingkungan sekolah. Yes, itu. Sekarang MPLS. Nah itu akhirnya mulai minggu depan wali kota berencana Ya. Iya. Daripada salah. Wali kota itu merencanakan setiap kecamatan ada satu SD dan SMP untuk simulasi pembelajaran tatap muka. Ya, karena yang dipegang sama pemerintah kota ini SD dan SMP. Yes. Jadi simulasinya untuk SD dan SMP dulu. Yang dipegang. Yang Ya, apa sih? Contohnya? Ada di bawah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang itu membawai SD dan SMP. ya. Tuh. Maksudnya kayak gitu. Ngerti lah, kudu ngerti. Jadi untuk tanggalnya sih belum ada tanggal pasti ya. Ya. Rencananya memang pekan depan itu akan ada simulasi sekolah tatap muka. Berjarak nggak? Iya, jadi nanti itu rencananya. Pak Sunyi datang. Wah, hai Pak. Saya nggak ada di videonya. Kepingin ya. Semoga videonya tayang di YouTube ya. Ini soalnya masih percobaan. Semoga nggak malas ya Nedi. Iya. Itu di belakang ada yang makan. Iya. Nggak masuk sih. Jadi- masuk seharusnya. Jadi nanti hari pertama itu nanti misalnya ya, nanti hari pertama itu kelas 6, Yes. hari kedua itu kelas 5. Jadi nanti masuknya nggak langsung. Oh, Maksudnya berarti per kelas. gantian ya? Akan gantian. Oke. Jadi mungkin nanti juga akan diberlakukan physical distancing ya. Yes. Adik-adik pasti. ini akan berjarak gitu. Tapi sebenarnya walaupun sekarang ini diberlakukan sekolah daring, itu tapi tetap ada beberapa sekolah yang memang dia sudah memberlakukan tatap muka. Oh gitu. Kayak di Kota Batu itu ada satu SD, Ya. itu SD Gunung Sari 1 atau berapa ya? Itu 4 loh. Wah, ada yang nyaut. Adanya di belakang SD Gunung Sari 4 itu terpaksa harus mengadakan sekolah tatap muka karena di tempat itu tidak ada sinyal handphone, sinyal jaringan. Berarti tatap muka semuanya atau Iya, gimana? semuanya. Gitu ya. Jadi masuknya satu-satu gitu, dia pakai baju bebas atau pakai baju seragam, tapi tetap mengedepankan protokol kesehatan. Jadi pakai ada yang pakai masker, ada yang punya face shield, pakai face shield, gitu. Gitu. Ya? Iya.
dapat jawaban ilahi. Soalnya ada videonya loh ini, Pak. Ada suara-suara ilahi yang akhirnya memberitahu Itu kita. tadi yang membocorkan kalau masuk loh ya. Kalau masuk itu ada Pak John. Heeh. Dia redaktur Kota Batu dan apa Pak sampean? Arema. Oh, pendidikan. Kota Batu dan pendidikan. Jadi beliau yang lebih tahu. Jadi memang sekolah-sekolah yang sudah mulai tatap muka duluan ini memang yang nggak terlalu banyak muridnya ya. Memang ada kendala-kendala yang tidak bisa kalau daring itu kendalanya memang nggak bisa. Benar. Kayak saya pernah motret di layang Gunung Panderman itu ya gitu. Dia sinyal ada, tapi siswanya itu nggak punya HP. Akhirnya terpaksa gurunya yang datang ke sekolah. Oh, gitu. Ketika itu mau yang ditayangkan di TVRI itu, nah di tempat itu untuk nyambung ke TVRI itu nggak iso karena towernya TVRI kalau di Kota Batu di beberapa tempat itu pasti ketutupan Gunung Panderman itu. Akhirnya ya mau nggak mau ngalah akhirnya. Karena nggak sekolah. Yes. Tapi ada juga loh beberapa sekolah itu yang mulai tatap muka tapi kelompok kecil. Jadi satu kelas itu dibentuk beberapa kelompok, gitu misalnya nanti hari ini di rumahnya ini. Gitu. Jadi kayak gitu, nggak online terus. Kan mungkin anak-anak ini selain belajar dapat materi kan dia juga harus utamanya anak-anak kecil ya. Nah, itu kan juga ketemu sama teman itu kan juga belajar, gitu. Itu mungkin yang selama ini hilang gitu. Oke. Ya, semoga lancar ya. Semoga lancar simulasinya. Yes. Semoga juga kalau misalnya memang aman, nanti teman-teman bisa melakukan aktivitas seperti biasa di sekolah. Ya, itu. Kan gitu. Tujuannya itu biar bisa kumpul lagi sesama teman-teman kelasnya, akhirnya chemistry-nya dapat. Oh, chemistry. Itu kan. PDKT atau apa kan bisa. SD lo ini. Tapi aku SD kayaknya udah pacaran belum ya? Belum. Cinta monyet lah pasti pacaran. Kon seneng iki yo. Mungkin buat pihak sekolahnya juga ini sudah mulai mempersiapkan. Jadi setiap minggu atau setiap harinya juga rutin ada penyemprotan desinfektan. Itu juga yang perlu dipersiapkan sama pihak sekolah. Yang penting juga itu selain penyemprotan disinfektan itu juga harus ada tempat cuci tangan yang merata di setiap tempat. Setiap pucuk-pucuk itu udah jadi ketika aku nang kene tempat cuci tangannya dekat, akhirnya kan siswa kan nggak malas. Kadang kan kita kok ada sih tempat cuci tangannya sekali ya itu. Ya. Tapi ya juga bawa hand sanitizer. Benar. Hand sanitizer, masker wajib. Face shield nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa. Karena kan memang kalau yang kemarin penerimaan siswa baru kan harus face shield, pakai face shield juga dulu-dulunya. Ya jaga-jaga lah. Oke. Semoga lancar simulasinya. Habis ini ada bintang tamu lagi. Ya ini ada 3 kan naiknya. Ini kan masih kosong. Iya. Habis ini ada orangnya. Ini kan habis ini ada orangnya yang akan membahas webinar prospek media di masa depan. Yes. Tadi kita siang sudah menyelenggarakan webinar, ya cukup ramai. Nanti mau tahu hasilnya apa webinarnya itu, kita tunggu bintang tamu yang mau ngomong. Oke. Tunggu ya, kembali lagi. Hai, kembali lagi. Sudah. Bersama Mas Aim, Cak Muhaimin, bukan Iskandar, yang tadi menjadi host webinar prospek media di masa depan yang diadakan oleh New Malang Post, asli korannya Arek Malang. Ikutan apa enggak? Melo lah. Saya ikut, pasti ikut. Karena saya tukang riwa-riwinya. Tukang screenshot. Ya Pak Mas Aim. Gimana? Alhamdulillah sehat semuanya, sukses. Webinar pertama kita di New Malang Post yang dalam rangkaian Grand Launching New Malang Post. Ini menjadi rangkaian acara kita yang kita gelar di Grand New Malang Post. Kok grandnya terus? Nah, kita nggak pernah berhenti untuk berinovasi karena acaranya rangkaian kan nggak hanya 1 hari, tapi bisa banyak hari. Yes. Nah, tadi pematerinya ada Pak Dimam Abror sama
Pak Sugeng Win, sama Mas Timret. Jangan lupa. Ya itu, ya nggak mau dipanggil Pak. Ilingan kudu nyeluk Mas. Kalau dari webinar yang tadi ya, Pak Aim ya, apa namanya? Sebenarnya tantangannya media massa sekarang ini itu gimana? Apa sih? Ya. Sebenarnya tadi kita banyak mendapatkan pencerahan kembali, bagaimana kita menghadapi revolusi digital yang sangat luar biasa. Ada satu sisi ada revolusi industri, dibarengi dengan revolusi digital. Revolusi digital tanda-tandanya dengan kecanggihan teknologi. Sekarang masyarakat sudah mudah mengakses informasi. Kalau dulu hanya mengandalkan media konvensional yang dengan hanya beberapa saja, ada koran, ada televisi, juga ada radio. Hanya itu saja. Kalau sekarang semua platform ada semua. Itu dengan terbukanya revolusi teknologi, orang mau mengakses informasi gampang, dimudahkan. Ya. Dunia ada dalam genggaman. Tapi itu juga bisa menjadi godaan bagi kita. Kalau orang-orang nyebutnya setan gepeng. Setan gepeng. Ya. Aku terseru. Iya, namanya setan gepeng. Baru tahu aku mulai ikut panggilan setan gepeng. Kayak sholat gak dipateni muni. Ya. Ini gue setan gepeng sih. Itu bagian daripada revolusi digital. Jadi ya ada plus minusnya. Kalau dulu mau mengakses informasi, kalau dulu media yang menjadi rujukan adalah media konvensional. Itu pengaruh media utama, ada koran, ada radio, ada televisi. Tapi sekarang semuanya bisa. Sekarang malah kebalikan. Jadi orang mencari di media sosial dulu, baru menjadi pembenaran di media konvensional. Sekarang kebalik. Nah, ini menjadi tantangan kita yang ada di dunia media cetak, khususnya New Malang Post, bagaimana melawan ini, mengembalikan reborn, mengembalikan lagi marwah jurnalisme. Kalau kata Pak Sugeng tadi, media cetak adalah penjaga marwah jurnalistik. Asik ya. Tapi kayak berat pun ya akhirnya. Iya, berat. Tantangan itu tadi ya. Saya mau wajar kalau berat. Media omong notok ya berat, tapi dilakoni bisa. Pasti bisa ya. Pasti bisa. Tapi sebenarnya peluangnya tuh ada media-media. Sangat besar kalau sekarang. Kalau ngelihat dari belakangan ini, masyarakat sudah jenuh yang namanya dengan hoax. Benar. Masyarakat sudah jenuh dengan berita bohong. Hoax yang ada di media sosial terutama ya. Apalagi kalau viralkan, sebarkan 10 pesan ini, Anda bisa masuk surga. Itu kan sudah luar biasa. Jangan berhenti di kamu. Apalagi menurut penelitian, 90% terkait dengan kesehatan dan pengobatan yang viral di media sosial itu adalah hoax. Hoax. Yang berarti menerima pesan jangan berhenti kamu, berhenti aja. Jangan diteruskan. Kalau sudah ada kata viralkan, mlebu swarga, sebarkan, itu passwordnya itu. Ya itulah. Hati-hati. Ya. Betul kalau sekarang tadi ya. Bisa nggak bisa sekarang? Karena sekarang masyarakat sudah jenuh dengan hoax, dengan berita palsu, berita bohong, berita yang diada-ada, berita yang dipelintir. Mereka sudah jenuh. Lagi itu lagi. Akhirnya sekarang mereka mau mencari kebenaran melalui media konvensional. Kan kita juga sering nemu clickbait gitu ya. Apa judulnya apa, isinya apa. Kadang judulnya dua ternyata kanun berita titik. Itu masih mending. Judul sama isi nggak nyambung. Yang penting sensasional di judul, mau diklik. Namanya juga clickbait. Judulnya aja yang keren, isinya mah nggak nyambung. Karena clickbait itu juga
Ya karena pembaca Google juga kan. Akhirnya mereka mengejar apa itu klik viewer, ngejar klik, ngejar konten, akhirnya menafikan isi informasi. Sebenarnya ya mereka hanya ngejar konten, ngejar isi, ngejar klik, ngejar viewer. Ya, benar. Akhirnya etika jurnalistik terlanggarkan. Padahal kita ini sebagai penjaga marwah jurnalisme, ruhnya adalah etika jurnalistik. Itu Ketika etika jurnalistik tidak dipakai, ya itu akhirnya selesai sudah media. Akhirnya apa? Membuat gundah masyarakat, membuat bingung masyarakat. Ya. Apalagi di tengah pandemi COVID-19. Iya benar. Ada pandemi, ada infodemi. Kalau pandemi kan wabah yang sekarang ini. Ya. Infodemi itu informasi yang membuat masyarakat resah. Alias banyakkan berita hoax. Nah, infodemi ini yang menjadi sasaran kita. Bagaimana memberikan pencerahan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat. Beda dengan teman-teman yang biasanya di media sosial. Ya. Di media sosial itu beritanya tanpa ada check and balance, tidak ada cek cross check, tidak ada konfirmasi kadangkala saenake dhewe diunggah-unggah dhewe, disebar-sebar dhewe, pandangan mata, tidak melalui proses jurnalistik. Karena itu isi di media sosial bukan produk jurnalistik. Itu yang membedakan kita dengan media sosial. Kalau ada orang yang merasa dirugikan dengan isi dari media sosial, maka dikenakan undang-undang ITE. Tapi bisa langsung dilaporkan ke polisi. Bisa. Langsung cekel kejar. Bisa. Beda dengan dunia kita, dunia jurnalistik. Kalau itu memang produk jurnalistik, maka aturannya melalui undang-undang pers. Yang bedanya. Kalau mau tahu undang-undang pers, baca. Panjang pokoknya itu. Yang pasti kalau kita bikin berita itu pasti ada info, dicek dulu benarnya. Kalau benar, kita konfirmasi. Itu. Jadi ada narasumber yang membenarkan peristiwa itu. Kalau misalnya itu peristiwa. Benar. Betul. Setelah hasil dari lapangan, kemudian diolah lagi, check and balance-nya, data semua. Kalau memang ini sudah benar, sudah produk jurnalistik, baru kita naikkan. Kalau tanpa itu semua, ada data yang kurang, wartawan kita minta cari lagi datanya. Karena ini belum memenuhi unsur dari produk jurnalistik. Produk jurnalistik kalau ada melanggar etika jurnalistik, ya ini yang kita buang. Gitu. Tapi kalau di media sosial, sudah kayak hutan rimba. Share, selesai. Yang penting kita dapat endorsement. Benar. Akhirnya ini menjadi titik cerah bagi masa depan media massa. Jadi kayak gitu. Tapi kalau khususnya koran, prospek kedepannya masih oke ya, karena beberapa tahun kebelakang itu kan prospek koran itu kan, waduh, ini kayaknya surem gitu. Dengan adanya gencaran media online kanan kiri, akhirnya koran ini rada lingkungan. Nah, itu yang orang yang pesimis terhadap perkembangan media massa di Indonesia. Seperti kata Pak Dahlan dulu yang kita pernah dapat dari Pak Dahlan waktu Pak Dahlan mengajarnya pada kita, bahwa matinya media massa bukan karena isi, bukan karena pembacanya, tapi karena salah pengelolaan manajemennya. Bukan karena orang luar, karena kita sendiri. Dengarkan Pak Dahlan yang katanya Mas Aing tadi. Karena itulah kita membangun bagaimana New Malang Post ini bisa menjawab tantangan masa depan yang lebih baik lagi. Kalau orang lain itu sekarang ada, ya kalau anak-anak muda sekarang males lah baca koran misalnya. Tapi kita sudah antisipasi dengan ada koran elektronik namanya. E-paper, e-koran, banyak istilahnya. Kita jaga, di situ. Kita jaga yang tidak baca koran, anak-anak muda yang milenial, bahwa setan gepeng itu bisa baca melalui e-koran, e-paper. Jadi ini satu-satunya kalau kita dekat sama setan yang boleh dekat adalah setan gepeng.
Itu aku juga gepeng loh. Bahaya berarti yang gepeng-gepeng itu. Itu kan saya buka itu. Hasilnya mati gitu. Jadi kita masih tetap optimis ke depannya itu masih akan lebih baik lagi. Koran hidup. Koran masih akan tetap hidup selamanya. Karena apa? Kalau koran mati, kalau media konvensional mati, yang rugi adalah pemerintah dan masyarakat. Oke. Karena tidak bisa ngeliping. Ya. Selain itu juga, siapa yang akan menjadi penjaga demokrasi 4 pilar demokrasi? Iya. 4 pilar. Kita termasuk satu pilarnya di pilar demokrasi ya. Pilar demokrasi yaitu pers. Nah, gitu. Kalau mereka, karena kecenderungan penguasa adalah korup. Nah, ketika tidak ada yang menjadi pengawas independen, yaitu media sebagai salah satu pilar dari demokrasi, maka mereka akan kesenangan, tidak ada lagi yang mengawasi. Ya kan? Kalau sudah tidak mengawasi, siapa yang rugi? Masyarakat. Mereka dibiayai, mereka digaji dari uang rakyat, dari pajak, dari retribusi yang dibayarkan kepada negara, kemudian negara menggunakan untuk keinginan pribadinya. Nah, kalau tidak ada yang mengawasi, siapa? Ya, benar. Makanya pers adalah salah satu pilar demokrasi. Hidup pers. Jadi pemerintah tidak mau pers mati, masyarakat juga tidak mau jurnalistik mati, media massa mati. Ya karena semuanya rugi. Masyarakat kan masih butuh informasi. Gibah positif. Iya kan? Nah, ya gibah positif. Berarti kan misalnya, waduh deh apa itu? Di kabupaten ono apa iki? Moco koran New Malang Post. Wah, deh ini ono iki. Iya. Walaupun kita orang Batu, pasti kita tahu apa yang terjadi di Kabupaten Malang, di Kota Malang, apalagi Kota Batu. Ini perlahan, tapi kita berusaha menjadi rebound. Kalau dulu media sosial menjadi rujukan utama, tapi kita pelan tapi pasti menjadikan media massa menjadi rujukan utama informasi masyarakat. Ketika di media sosial, baik di grup WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, berita tidak ada yang terverifikasi, informasi tidak ada yang validitasnya masih diragukan, maka mereka akan kembali, masyarakat akan kembali kepada media arus utama, salah satunya adalah media cetak. Di Malang Raya, New Malang. Asli koran ini, arek Malang itu loh tulisannya. Jadi jangan lupa beri korannya New Malang Post yang warnanya oranye. Warnanya oranye. Kayaknya kepotong kayak atas. Iya, tadi juga ada analogi yang menggelitik. Analogi menggelitik gini. Jadi media massa itu dianalogikan dengan poligami. Ya kan lu kaitannya apa dengan poligami kan? Poligami sama seperti poligami. Kita beristri 1, 2, 3, 4. Dengan istri satu kok open. Open ngurusi anake, ngurusi omahe open sampai lali ngurusi awake. Lah sing kedua iki ketoke ayu. Tapi ngoroti bandane. Mek kepingin cukup seneng itu. Wis, kita sama dengan media. Kita pertama iki media massa, media konvensional. Jadi rujukan utama jadi istri pertama kita. Ada media sosial, ada Facebook, lari pindah ke media sosial. Media sosial kok ngene terus, beritanya gak valid, akeh gorowe, akeh hoake. Akhirnya pindah ke istri ketiga, yang namanya Twitter misalnya. Istri ketiga, kok ngene mana beritanya? Lari ke istri 4, namanya Instagram, sampai YouTube misalnya. Dulu kok ngene kabeh. 2, 3, 4 tidak memberikan pencerahan yang baik, maka kembali kepada istri pertama, yaitu media massa yang konvensional yang harus utama, kembali lagi kepada media cetak. Analoginya kepada poligami, yang paling gampang. Makanya kembali lagi ke istri pertama. Cinta pertama. Iya, karena cinta pertama sudah dilupakan. Teman poligami apa enggak? Main poli saya. Tidak mau membuka, bahaya soalnya ini. Karena di depan kita lapangan poli. Bal-balan ya? Oh iya, lapangannya poli tapi dibuat bal-balan. Oke. Jadi kayak gitu. Wah, banyak banget ini. Pokoknya mau lengkapnya baca besok. Koran New Malang Post.
asli korane arek Malang. Atau juga bisa di Instagram @newmalangpost.id dan juga website kita di www.newmalangpost.id lengkap kabeh. Nah, makanya kalau nanti ada webinar lagi, New Malang Post gelar webinar lagi, jangan lupa ikut aktif di dalam. Bakal ada lagi ya? Bakal ada lagi seri-seri berikutnya yang lebih menarik lagi. Oke. Pasti di situ ada nama saya. Karena saya tukang lari-lari. Kalau wifi-nya mati. Pokoknya segala trouble aku sing layu. Oke, Pak Aim, terima kasih banyak. Oke, sama-sama. Terima kasih. Sama-sama, Mbak Ajeng, sama-sama, Mas Firman. Terima kasih pendengar podcast dan Pemirsa. Sekarang ada pemirsanya sekarang. Semoga nggak trouble. Semoga nggak trouble. Biar ada pemirsanya. Oke, terima kasih pendengar podcast dan pemirsa YouTube New Malang Post Channel. Sampai ketemu di edisi selanjutnya. Jangan lupa baca koran hari ini. Bye. Ketemu di webinar selanjutnya. Oke.